Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Deko. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa sistem pernapasan atau organ-organ yang berada di dalam sistem pernapasan. Yang pertama kita masuk di definisi sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Organ-organ sistem pernapasan terdiri atas dua organ, yaitu organ-organ bagian atas dan organ-organ bagian bawah. Yang organ-organ bagian atas terdiri dari rongga hidung, mulut, faring, laring, epiglottis, trakea. Sedangkan organ-organ bagian bawah terdiri dari bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru, dan diafragma. Di sini saya akan memaparkan bagi teman-teman untuk teman-teman bisa melihat gambar-gambar dari organ-organ sistem pernapasan. Yang pertama kita masuk di rongga hidung. Rongga hidung dilapisi selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah, bersambung dengan lapisan faring dan selaput lendir, semua sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. Daerah pernapasan dilapisi epitelium silinder dan sel spital berambut yang mengandung sel cangkir atau sel lendir. Hidung adalah tonjolan yang berada tepat di tengah wajah dan berfungsi sebagai organ pernapasan, indera penciuman, bahkan indera pengecap. Hidung juga berperan sebagai saringan yang membesarkan dan menyaring udara yang akan memasuki tubuh. Kedua, mulut. Mulut merupakan bagian awal dalam sistem pencernaan makhluk hidup. Secara umum, fungsi mulut terbagi menjadi dua, yakni untuk mencerna makanan dan alat komunikasi. Kita mungkin sudah mengenal fungsi mulut untuk mencerna makanan secara mekanis. Yang ketiga, faring. Faring atau tekak adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tenggorokan sampai bersambungannya dengan usofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Maka letaknya di belakang hidung, nasofaring di belakang mulut, orofaring dan di belakang laring, laringel. Nares posterior adalah muara rongga-rongga hidung ke nasofaring. Yang keempat, laring. Laring atau tenggorokan terletak di depan bagian terendah faring yang memisahkannya dari kolumna vertebra. Berjalan dari faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan yang diikat bersama oleh ligamen dan membran. Laring terdiri atas dua lempeng atau lamina yang bersambung di garis tengah. Yang kelima, epiglottis. Epiglottis merupakan katup yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran udara pada tenggorokan. Pada epiglottis, jaringan ini terinfeksi meradang dan membengkak sehingga memblokir jalur napas. Meskipun kondisi ini bisa terjadi di segala usia, epiglottis umumnya ditemukan pada anak-anak. Yang keenam, trakea. Trakea atau batang tenggorokan kira-kira 9 cm panjangnya. Trakea tersusun atas 16-20 lingkaran tak lengkap berupa cincin tulang rawan yang diikat bersama dengan jaringan fibrosa dan yang melengkapi lingkaran di sebelah belakang trakea. Selain itu juga memuat beberapa jaringan otot. Salah satu fungsi trakea yang utama yakni menjadi penghubung dalam sistem pernapasan manusia, yakni membawa agar udara masuk ke paru-paru saat bernapas. Ketika udara udah masuk, trakea akan menghangatkan dan melembabkan udara sebelum akhirnya masuk ke paru-paru. Setelah itu kita masuk kepada organ-organ sistem bagi pernapasan bagian bawah. Yang pertama, bronkus. Bronkus yang terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima. Mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus kanan lebih pendek dan lebar daripada yang kiri, sedikit lebih tinggi daripada arteri pulmonalis, dan mengeluarkan sebuah cabang yang disebut bronkus lobus atas. Bronkus kiri lebih panjang dan lebih langsing daripada yang kanan. Bronkus berfungsi mengantarkan udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Setelah itu, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea.
sebelum paru-paru. Bronkiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Setelah itu kita masuk ke alveolus. Alveolus merupakan salah satu bagian dari sistem pernapasan manusia yang mempunyai fungsi penting. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Terus teman-teman, kita masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru adalah organ yang berbentuk kerucut dengan apeks atau puncak di atas dan muncul sedikit lebih tinggi daripada clavikula di dalam dasar leher. Paru-paru mempunyai permukaan luar yang menyentuh iga-iga, permukaan dalam yang memuat tampuk paru-paru, sisi belakang yang menyentuh tulang belakang, dan sisi depan yang menutupi sebagian sisi depan jantung. Paru-paru berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir ialah diafragma. Diafragma merupakan sekat yang membatasi perut dan dada dengan berkontraksi saat seseorang menarik napas. Diafragma menciptakan efek vakum yang menarik udara ke paru-paru. Sedangkan saat mengeluarkan napas, diafragma kembali rileks dan udara didorong keluar dari paru-paru. Ya teman-teman, inilah video singkat saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kesalahan teknis yang saya buat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.